Namun memang mengejar hal-hal demikian tidaklah mudah gitu ya. Bahwa Yohanes Chrysostomus ini akhirnya memberikan pisau bedah gitu ya, pisau bedah batin bagi kita bahwa ketika kita melakukan kebajikan, sebetulnya ada hal yang menunggu di ujung, yaitu keinginan akan ketenaran itu. Memang keinginan akan ketenaran itu sangatlah dekat dengan kebajikan. Karena ketika kebajikan itu benar-benar dilakukan, maka di sanalah kemegahan itu ada. Ketenaran itu sudah menanti dan punya kesempatan yang paling siap untuk kita ambil. Maka pertama-tama yang dikatakan oleh Yesus adalah dia menutup semua niat kemanusiaan para murid itu untuk mencari kemuliaan. Diingatkan dulu di awal-awal. Tuhan memerintahkan hal ini tentu untuk dihindari gitu ya, agar kita lebih berhati-hati, agar kita tidak melakukan kebenaran ini dengan harapan dilihat manusia. Kemegahan muncul itu sesungguhnya adalah suatu gairah. Dia berakar kuat dalam hati kita dan menjadi gairah yang paling tirani gitu ya. Termasuk kemegahan itu sendiri terjadi ketika kita merasa marah ataupun merasa sia-sia yang bermunculan dari diri kita ketika kita berbuat hal yang benar. Masa sih aku berbuat benar tapi tetap dihina-hina gitu. Masa sih aku single fighter di community, di pelayanan, di komunitas gitu ya. Masih mendapatkan gosip yang jelek, nggak jelas itu. Sia-sia dong aku melayani. Nah, itulah suatu reward yang sebenarnya kita dapatkan ketika kita melakukan hal yang benar sebetulnya. Tapi reward yang pertama adalah keinginan akan ketenaran itu muncul ketika kita sudah melakukan kebajikan. Gairah itulah yang muncul, yang siap diambil oleh manusia. Atau bahkan kalau kita melihat dalam dalam dunia saat ini, show of culture gitu ya sudah mulai masuk dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya kira juga tidak jarang gitu ya, beberapa kali mungkin dalam diskusi di Jazz House of Praise ini tidak jarang lagi bahwa hal semacam ini gitu ya, keinginan akan ketenaran itu sangatlah dekat dengan kebajikan. Misalnya sedekah itu bukan lagi memberikan sesuatu di sinagoga, tapi seringkali gitu ya, beberapa saya lihat memposting misalkan bukti transfer ataupun foto bersama penerima donasi dengan hashtag peduli kasih misalnya. Nah, seperti itu. Atau doa itu akhirnya bukan lagi berada di kamar yang sunyi, tapi update status ayat kitab suci. Tapi kan tentu yang kita lihat adalah buahnya, upah dari sedekah.